Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait program studi teknik pengolahan produk perikanan, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalan nih ya, nama panjang pemberian orang tua Sukma Budi Prasetyati. Biasanya sih kalau taruna manggilnya Ibu Sukma. Kemudian di sini saya adalah ketua program studi untuk teknik pengolahan produk perikanan. Terus apa lagi ya? Pendidikan? Ya, boleh. Boleh ya. Oke, S1 saya di Institut Pertanian Bogor. Saya dulu belajar tentang teknologi pengolahan hasil perikanan. Kemudian S2 saya itu di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Untuk kompetensinya adalah pemanfaatan sumber daya perikanan. S3-nya SUN. Amin. Oke. Baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan nih secara singkat terlebih dahulu nih kira-kira gambaran umum terkait program studi teknik pengolahan produk perikanan itu seperti apa, Bu? Oh iya, jadi adik-adik semuanya, nanti kalau misalnya adik-adik bergabung dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, kemudian mengambil program studi teknik pengolahan produk perikanan, maka nanti adik-adik akan belajar tentang bagaimana teknologi produksi pasca panen untuk bidang perikanan. Nah jadi nanti adik-adik itu akan kuliah juga sekaligus praktikum ya. Cara mengolah ikan itu seperti apa. Nggak cuma ikan ansih ya, ikan yang bentuknya ikan itu enggak gitu, tapi karena potensi perikanan itu kan tidak hanya ikan, tapi ada juga rumput laut, ada kekerangan, kemudian ada dari jenis moluska gitu. Nah semua itu bisa dimanfaatkan nanti untuk produk berupa produk konsumsi atau produk non konsumsi. Saya bawa nih, nah nih ya. Ini yang produk non konsumsinya nih, ini tuh dari rumput laut jenis Gracilaria. Kebetulan Gracilaria ini banyak di Karawang gitu ya. Ini dibuat menjadi lotion. Jadi rumput laut itu dia punya fungsi untuk melembabkan, dia juga punya fungsi antibakteri. Jadi di sini ditambahkan sebagai bahan untuk membuat lotion. Itu sebentar, belum selesai. Oke. Nah, selain teknologi produksi itu juga nanti adik-adik akan belajar tentang mutu. Jadi kita nggak hanya sekedar ngolah, tapi juga memastikan bahwasanya produk olahan kita itu berkualitas. Kalau pangan yang konsumsi berarti sehat, aman untuk dikonsumsi, bergizi gitu kan. Kalau misalnya non pangan atau produk non konsumsi, ya berarti dia aman lah, artinya dia tidak menimbulkan bahaya bagi manusia penggunanya. Oke. Itu teknik pengolahan produk perikanan. Ramai pokoknya belajar itu di prodi saya. Baik Ibu, mungkin tadi sudah dijelaskan ya beberapa sedikit tentang hal-hal yang dipelajari ya di program studi ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bu secara rinci kira-kira apa sih yang adik-adik kita akan pelajari gitu selama berkuliah di program studi ini gitu. Kemudian kan karena kita ini berbasis vokasi ya Bu ya, diploma 3 tentu ada juga hal-hal yang praktik gitu. Nah praktik kerja misalnya itu mungkin adik-adik juga pengen tahu nih kira-kira praktik kerjanya bisa di mana saja biasanya gitu, dan hal-hal yang perlu dilakukan saat praktik kerja biasanya tuh mengenai apa gitu. Oke. Seru ya adik-adik, nanti kalau misalnya belajar di teknik pengolahan produk perikanan biasanya kita ngingkatnya TP3 Mas.
biar nggak panjang-panjang saya ya, jadi TP3 aja. Nah di TP3 itu saya ambil sampel aja ya, mata kuliah yang kira-kira mungkin bisa membuat adik-adik tertarik ya. Nah, mungkin salah satunya, satu nih ya, adik-adik akan diajari tentang pengetahuan bahan baku. Beda jenis ikan, beda juga produk yang bisa diolah gitu kan. Kemudian beda juga cara penanganannya antara ikan, udang dengan rumput laut gitu ya. Itu teknik ngolahnya beda gitu. Kemudian yang lainnya yang mungkin bisa jadi akan menarik untuk adik-adik, kita ada mata kuliah namanya diversifikasi. Diversifikasi itu adalah penganekaragaman. Nah, jadi dari ikan lele, contoh nih ya, dari ikan lele. Ikan lele itu bisa dibikin apa aja. Kalau selama ini lelenya hanya sekedar lele bakar atau pecel lele gitu ya, nanti di kita lele itu bisa dibikin cookies. Nah, mudah-mudahan ini jadi bikin adik-adik semangat ya gitu. Nah, tadi Mas Supri juga bilang bahwasanya karena kita vokasi ya, maka bobot praktikum itu memang lebih banyak. Jadi kita punya di kampus ini punya workshop, kita biasa nyebutnya TEFA, Teaching Factory gitu. Nah, biasanya taruna itu akan menghabiskan banyak waktu di TEFA. Mulai dari dia ngolah apa gitu ya, sampai nanti uji mutunya gitu. PKL-nya kemana aja? Banyak. Kalau untuk yang pengolahan tradisional ya, adik-adik nanti gitu ketika sudah bergabung jadi taruna itu akan praktek ke UPI. UPI itu adalah unit pengolah ikan skala tradisional. Kalau yang modern, adik-adik nanti bisa praktik, kita nyebutnya PKL ya, di perusahaan-perusahaan pengolahan modern kayak pembekuan tuna yang skala ekspor, atau misalnya pengalengan ikan yang untuk ikan-ikan kaleng yang ya kalau bulan Ramadan gini ibu-ibu males masak, tinggal makan ikan kaleng aja. Nanti praktiknya ke sana gitu. Dan insya Allah kita fokus, jadi nggak cuma knowledge, nggak cuma wawasan saja, tapi kita fokus juga untuk skill. Baik, Ibu, mungkin adik-adik sudah cukup paham ya terkait tadi hal yang dipelajari dan juga praktik kerja yang dilakukan. Nah, untuk ke depannya mungkin kan adik-adik juga penasaran nih Bu, kira-kira nih prospek kerjanya nih setelah lulus nih adik-adik akan jadi apa gitu setelah berkuliah di TP3 ini gitu. Okay. Banyak ya pilihannya gitu. Yang pertama jelas karena adik-adik semuanya nanti akan dibekali keterampilan untuk memproduksi ya. Jadi keterampilan itu nanti bisa dipakai untuk wirausaha ya. Nah, itu pertama, karena kami juga punya lulusan kami angkatan pertama sekarang jadi pengusaha gitu. Jadi namanya Kak Desi, beliau angkatan pertama, orang Tulungagung, sekarang beliau jadi owner untuk ikan gurame frozen. Nah, itu satu wirausaha ya. Kemudian yang kedua, ketika adik-adik belajar di sini nanti, adik-adik sebelum lulus nih ya, sebelum lulus itu akan diberikan semacam bisa dibilang sertifikasi gitu ya, kayak misalnya sertifikat pengolah ikan dan sertifikat untuk HACCP. Yang dua sertifikat itu bisa dipakai nanti ketika misalnya adik-adik mau kerja di industri pengolahan, terutama untuk jabatan quality assurance atau quality control. Banyak juga kakak-kakaknya yang sekarang ada di industri-industri pengolahan modern berbasis pembekuan yang jabatannya adalah QC atau QA. Ada juga gitu kan yang jadi kepala produksi di perusahaan pengolahan di Jakarta. Nah, yang lainnya ya terserah juga sih, karena kalau namanya setelah lulus itu kan rezeki ya. Kalau mau jadi ASN bisa, kalau mau sekolah lagi boleh juga gitu. Oke, mungkin itu tadi terkait prospek kerja dan juga sertifikasi ya, sertifikasi kompetensi yang akan adik-adik kita dapat gitu. Nah, kemudian mungkin adik-adik juga bakal penasaran nih Bu, kira-kira saya tuh di sini di TP3 tuh diajar atau dibimbing oleh dosen yang seperti apa gitu, yang mempunyai kompetensi dosen yang seperti apa, pengajaran yang seperti apa, mungkin ini yang juga adik-adik penasaran gitu. Oke. Adik-adik akan diajarin, akan dibimbing oleh dosen-dosen yang expert
di bidangnya. Yang pertama, saya sebut dulu ya, saya sendiri dong. Saya insya Allah kompetensinya adalah untuk teknologi produksi. Jadi untuk teknologi produksi nanti mulai dari teknik pengolahan modern sampai teknik pengolahan tradisional atau bioteknologi, nanti adik-adik akan belajar dengan saya. Kemudian ada juga teman saya yang lain namanya Ibu Devi Wulansari. Ibu Devi Wulansari itu adalah sekretaris Prodi TP3. Beliau kompeten untuk pengolahan produk non konsumsi. Jadi kalau bikin lotion, kemudian bikin mungkin bisa jadi obat-obatan ya, karena kita sekarang sedang mengembangkan albumin dari ikan gabus. Nah itu kan termasuknya obat ya. Nah itu nanti sama Bu Devi. Dan Bu Devi itu juga expert untuk manajemen mutu. Kemudian ada juga Bu Susi Ratnaning Tias ini, beliau expert untuk mikrobiologi. Kemudian ada Pak Iman Muhaimin. Pak Iman Muhaimin ini beliau expert untuk hal-hal yang berbau kimia. Kemudian ada juga Ibu Francisca Tina. Nah, beliau itu expert juga sama seperti saya di bidang teknologi produksi. Dua orang lagi ada Pak Pola, ada juga Pak Lili. Nah, kalau yang berdua ini khatam kalau untuk urusan wirausaha. Oke, luar biasa ya, dosen-dosennya juga sangat luar biasa. Nah mungkin itu terkait hal-hal yang mengenai program studi nih Bu. Tapi ada juga adik-adik yang bertanya terkait pendaftaran gitu. Nah ada yang bertanya dari tahun ke tahun nih program studi TP3 sendiri ini seperti apa gitu Bu, peminatnya gitu dibandingkan mungkin dengan program studi yang lain gitu di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sendiri. Adik-adik, emang agak berat nih masuk ke Prodi TP3 ya, karena saingannya banyak dari tahun ke tahun, dari mulai angkatan pertama sampai terakhir kemarin angkatan ke-5. Persentase pendaftar untuk program studi TP3 itu memang yang paling tinggi, sehingga kami mendapatkan kuota untuk jumlah tarunanya itu memang paling besar gitu dari tahun pertama gitu. Jadi tahun pertama ada sekitar 30 orang, kemudian tahun kedua itu sekitar 24 orang, tahun ketiga itu sekitar 23, tahun keempat itu ini paling besar. Kami dapat 40 orang, kemudian tahun kelima kemarin adalah 28 orang, which is itu adalah prodi dengan jumlah taruna terbanyak. Jadi bang adik-adik harus berusaha keras gitu loh untuk bisa masuk ke sini. Lumayan lah ya, jadi favorit. Iya, dan juga tentu akan memuaskan juga ya Bu ya di program studi ini dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu gitu. Nah baik Bu, ada lagi nih pertanyaan terkait nih kira-kira lulusan adik-adik setingkat SMA, SMK ini dari jurusan apa saja nih yang bisa masuk ke program studi TP3 ini Bu? Basically yang pernah belajar lah ya, yang pernah belajar tentang kimia, kalau misalnya di SMA berarti kan SMA jurusan IPA, kalau IPS paling enggak kelas 1, kelas 2 dapat lah ya, penjurusan mungkin di kelas 3 atau bisa jadi penjurusan ada yang di kelas 2 gitu kan, tapi pernah dapat lah ya untuk pelajaran kimia. Kemudian kalau dari SMK, barangkali SMK dengan latar belakang perikanan, SMK dengan latar belakang pertanian, atau SMK dengan latar belakang tata boga gitu. Mohon maaf adik-adik, karena untuk TP3 sendiri memang basic perkuliahannya itu didominasi oleh kimia dan biologi gitu. Jadi mata kuliahnya itu memang basicnya itu kalau nggak kimia biologi gitu. Jadi kalau misalnya SMK yang nggak pernah belajar itu agak kesulitan. Mungkin kalau adik-adik yang SMK jurusan mesin, terus kayak mungkin jurusan TKJ ya komputer jaringan, mungkin itu belum bisa bergabung ya. Ya, maaf. Barangkali mungkin kalau misalnya emang pingin ke Poltek KP Karawang, mungkin bisa memilih program studi yang lain. Oke, yang sesuai dengan. Iya, yang sesuai dengan jurusan di SMA atau SMK-nya. Oh, ini terkait sebenarnya pertanyaan yang terkait dengan prospek kerja juga Bu, ini lulusan. Ini ada juga adik-adik yang bertanya,
kira-kira nih setelah lulus nih, saya nanti setelah lulus jadi alumni Politeknik itu akan disalurkan atau mungkin bagaimana gitu setelah lulus ditempatkan di mana, mungkin langsung oleh instansi atau seperti apa gitu Bu? Kalau kita itu kan politeknik yang sudah tidak ada ikatan dinas ya, jadi adik-adik nanti setelah lulus adik-adik akan secara mandiri untuk terjun ke dunia kerja. Tapi jangan khawatir karena selama adik-adik sekolah di kampus ini, jadi selama kuliah di sini kita akan fasilitasi supaya adik-adik itu mudah untuk mengakses dunia kerja gitu. Misalnya saya gini ya, jadi misalnya adik-adik berminat untuk kerja di industri-industri pengolahan gitu ya, atau industri-industri lain yang masih ada hubungannya dengan perikanan. Nah, biasanya kita ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, di mana perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan rekrutmen internal. Artinya internal itu maksudnya mereka datang ke kampus kita, kemudian menyeleksi, kalau misalnya ada yang memenuhi kriteria mereka ya diambil gitu. Ada juga yang model seperti itu. Ada juga yang adik-adik bisa memanfaatkan jaringan kakak kelas. Karena ini kan berarti penerimaan tahun ke-6 ya. Nah, kakak kelasnya insya Allah sudah banyak yang tersebar di dunia industri. Jadi yang angkatan-angkatan sebelumnya juga biasanya juga memanfaatkan jaringan kakak kelas. Jadi jangan khawatir, karena kalaupun tidak di dunia industri, tidak jadi ASN gitu, adik-adik tetap akan dibekali skill untuk wirausaha. Itu proporsinya besar loh di kurikulum kami itu. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya sampaikan, dan juga beberapa pertanyaan yang memang dari adik-adik kita gitu. Nah, mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan kalimat penutup untuk wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Saya mau bicara tentang waktu. Ya, jadi gini, adik-adik, waktu itu nggak bisa diulang, ya. Jadi selama adik-adik diberikan kesempatan dengan yang namanya waktu, gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk membuat masa depan adik-adik itu lebih baik. Artinya, gitu kan, kalau adik-adik diberikan kesempatan untuk bergabung sebagai Taruna Politeknik Lautan dan Perikanan Karawang, gunakan waktu tersebut untuk melejitkan potensi diri sekaligus membanggakan untuk orang tua dan alma mater. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.